I feel that even in the waiting room, God was holding my hand the whole time. Dan kayaknya itu dia yang bikin gue masih bertahan sampai sekarang. Selama lu di waiting room, yes, God has been holding you so much. And I am a firm believer that itu Yesus, right? Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih di Daniel tetangga kamu barengan sama tetangga kita Marsyanda di sini. Nah, gue mau ngingetin dulu ya kepada semua tetangga kita, kalau misalnya kalian sekarang ini bisa dengerin kita versi audionya aja. Jadi search aja langsung Daniel tetangga kamu di seluruh platform digital podcast. Dan gue percaya kalau misalnya kalian mendengar hal-hal yang baik, everything, especially what's good and what's God, itu kalian akan tercerahkan dan hidup kalian pun juga akan tertransformasi, and you will feel good and feel God, right? Oke, kita kembali lagi ke Marsyanda. Cak, gue tahu juga bahwa gue ngerti juga kenapa Tuhan kayak pengen ngambil hati lu hari ini, in a way to strengthen you that you are perfect in His eyes. No matter what the world is saying about you, you are perfectly precious. He connects with you so much. He loves you so much. And dia bisa ngegunain your spiritual, spirituality yang lu punya saat ini to impact even more people kalau misalnya lu gak diintimidasi sama all the things that have been happen to you. Yeah. You know what I mean? Like, jadi kayak, yeah. Are you saying that semua yang terjadi sama gue memang harus begitu supaya gue bisa, gimana? What did you say? Semua yang terjadi sama lo, personally menurut gue, adalah intimidasi dari setan. Kayak gini deh, ada sebuah kerajaan, oke? Di kerajaan ini dia punya seorang anak, putri, perempuan. Dan tiba-tiba ada seorang nenek sihir yang ngambil si putri ini, dan habis itu dia culik dan disekap di dalam sebuah hutan, dan putri ini diperlakukan sebagai seorang budak, seorang slave, right? Dia bukan lagi putri raja, tapi dia diperlakukan sebagai slave. Nah, dia disuruh semuanya lah, nyapu, diikat, dirantai, disiksa dan lain-lain gitu. Disuruh tidur di lantai, gak boleh tidur di kasur sama si nenek sihir ini gitu misalnya. Sampai 17 tahun kemudian, ayahnya sang raja itu benar-benar nyari terus selama 17 tahun itu, dan ketemulah, dan akhirnya mereka perang lawan si nenek sihir ini akhirnya mati, dan si anak yang putri yang hilang ini akhirnya ditemukan sama si raja dan ratunya. Mereka senang banget, dan akhirnya mereka bilang, udah yuk sekarang kamu bisa tinggal lagi di istana. Kamu adalah putri kami, kamu adalah seorang ratu. Kita akan mempestakan ini sebesar-besarnya. Kita akan kasih tahu ke semua dunia bahwa kamu telah ditemukan putri aku satu-satunya, putri sang raja. Di pesta tersebut, putri itu gak muncul. Dan ketika dicari, dia ternyata lagi ada di basement, tidur di lantai, karena dia ngerasa gak layak. Oh my God, merinding. Sebagai putri raja. Karena dia terus merasa diri dia sebagai slave, seorang budak. Bukan putri raja. My God. That story is meant for you. Kayak the world says you're broken. Yeah. Tapi Tuhan bilang, no, you're my daughter. You're my perfect daughter. You're my perfect daughter. You know, whatever what the world say. It's so scared. It's so scary to admit that.
Okay. Tell me. What do you mean? Yeah, it's so scary to admit like what if my whole life, what if seumur hidup gue ini gue menjalani hidup yang gak seharusnya. Yeah. Ya, you know. What if sebenarnya gue bisa, kalau di cerita itu gitu ya, si Putri Raja itu, dia mikir gitu, gimana ya kalau seandainya ini sebenarnya gue Putri Raja, tapi gue diperlakukan kayak budak. Do you get what it means? Ya. Sampai akhirnya identitas dia jadi budak. Okay. Bukan lagi Putri Raja. Now, lu Putri Raja, dunia itu menghakimi lu sebagai seorang budak, misalnya seperti itu, with your mental health issue. Dan hari ini, sekali lagi, Tuhan menemukan lo dan bilang kayak, you're my daughter. You're not a slave. No matter what other people say. So today is like a momentum. In a way. Okay? Oh my God. Gue gak tau nih. No, but I saw this coming. You don't know, gak ngerti ya maksudnya? Why? I saw How? this coming. Okay. Gue udah ngerasa, soalnya kemarin gue baru ngomong sama teman gue, and she's very spiritual. Gue ngomong sama dia, Zi, kan gue pernah cerita ya sama lo, kalau gue tuh menganggap hidup itu seperti musim. Gitu kan. Terus gue ini kan udah berapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir tuh hidup kayak gue di winter. Musim salju yang dingin, maunya di rumah aja, takut. Kemana-mana tuh ngerasa gak sehat, gampang sakit, winter gitu. And now I feel like I'm about to enter, abis winter apa sih? Ini bukan fall, bukan spring dia bilang. Oh spring, oh wow, so there will be full of colors ya, gue bilang gitu. Terus dia kayak cuman, mungkin dia gak nangkep nih orang ngomong apa sih gitu kali ya. Cuman I told her that. Okay. So I see like change is about to happen one by one. Yes. But I don't know what. Gue pengen ngomong sekarang nih sama tetangga gue gitu ya. Semua nih yang lagi nonton gitu, tetangga-tetangga kita. From now on, kayak kadang-kadang kalau misalnya kita nerima sebuah perkataan dari seorang Marsyanda, misalnya seperti itu, atau dari siapapun juga, we have a certain stigma atau ada biased opinion kayak gitu. Dan sekarang nih gue lagi pengen coba membangun sebuah opini baru. What if God was speaking through Marsyanda this whole time? You know what I mean? Because Marsyanda, si Caca ini benar-benar spiritually connected. It's crazy. Yang lu ucapkan dari tadi itu kebanyakan tuh kayak kayak wisdom. You know, banyak banget wisdom. Dan yes, lu diserang dengan so many events, so many things. Tapi, you know, gue ketemu sama Sienna gitu, I feel like dia tumbuh dengan seorang ibu yang penuh dengan wisdom. And that's why she can be like that. You know, she's so sweet, she's so confident. She's someone yang benar-benar kayak punya rasa empati yang luar biasa dan punya rasa sayang ke lu yang luar biasa karena dia tumbuh dengan wisdom gitu. Jadi kayak yes, media akan berusaha ngehancurin whatever yang kita omongin dan lain-lain, nge-twist dan lain-lain, you know, karena mereka butuh clickbait. Ya udahlah ya, gitu. It's part of their job. We accept that, we embrace that, we love them. Tapi at the same time, kalau misalnya kita benar-benar mendengarkan lu dengan hati spirit kita, dengan our spiritual filter gitu misalnya, gosh, so many
gems, you know, like nuggets of wisdom yang kita bisa dapat dari lo gitu. Karena itu yang gue dapat dari tadi, you know, and I really encourage you to speak up more what the star says to you on your Instagram, on your YouTube, on like whatever platform that you want to do. Dan benar-benar kayak and there will be a lot of people, bahkan lebih banyak lagi mungkin yang bakal ngehakimin, sure. Cuman orang yang benar-benar connect sama lu secara spiritual itu bakal ngerti. Dan mungkin hidup mereka bakal berubah. Sama kayak acara ini gitu. Acara ini gak banyak orang yang ngerti. Tapi the people yang benar-benar ngerti, hidup mereka tertransformasi. You know. That's powerful. Ya. Gue ngerasa I have to talk to you about this regarding your relationship lu dengan your father, your biological father, Om Irwan. Tell me more about it, karena mungkin gak banyak orang yang tahu juga kalau misalnya ini dia cabut ketika lu umur 7 tahun, itu karena apa, dan maybe just a quick version of it. Jadi he was my true best friend. Bokap gue itu papa itu orang yang fun, lucu, really handsome, menyenangkan. I still miss him until now. He was very warm. Kerjaannya tuh kalau di rumah ngajak bercanda. Kayak bisa pulang kantor kayak bercanda depan dia, gue sama nyokap kita bakal duduk gitu di kasur, terus bokap berdiri kayak like tell us apa sih kejadian lucu yang terjadi hari itu gitu. I still remember everything very vividly. And then kayak ada beberapa versi cerita ya dari karena gue kan masih kecil, jadi gue nggak tahu apa yang the truth gitu kan. I never hear from him directly. Dari nyokap punya versi sendiri, dari tante punya versi sendiri, dari nenek punya versi lain gitu. Wait, lu belum pernah ketemu sama bokap lu? Oke. Pernah, tapi ketika ditanya tuh nggak bisa gitu. Oke. Jadi gue nggak tahu, gue tahu apa yang terjadi bahwa nyokap tuh dan bokap bercerai ketika gue umurnya 5, 6, 7 tahun lah ya. Yeah. Dan ya dia berubah gitu. At some point sebelum perceraian itu terjadi, bokap gue berubah menjadi sosok yang I thought he was my best friend gitu. But then I feel like hidup itu memberikan jalan buat papa untuk gak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. I feel like there was a point in my life ya dimana gue ngerasa ya bokap gue emang tipe laki-laki yang gak bisa aja menjadi figur ayah. And it's okay. There are men who are like that. Tapi sekarang gue tiba-tiba berpikir, Cak, lo inget kan berhari-hari bokap lo duduk di warung depan pagar rumah lo. Dari lo umur 7, 8, 9, 10 sampai 15 sampai udah nikah, sampai Sienna udah lahir. Lo tahu itu gitu loh. You met him several times, we talk. Terus so mungkin gak sih bokap lo itu duduk berjam-jam di depan rumah lo nungguin. He wanted to watch you grow. He wants to be a dad. Yeah. Jadi gue salah saat gue bilang gitu di media, gue berpikir kalau bokap itu bukan figur ayah yang baik, and I wanna apologize to my dad. Minta maaf. Pernah bilang gitu, pernah mikir gitu ke papa gitu. Bisa aja emang hidup kayak lagi gak berpihak pada dia gitu loh. Yeah. Jadi kayak things that happen to him tuh hal-hal yang gak mendukung itu gitu. Ya. Ya. Karena bokap lu sendiri juga ya mengalami hidup ya. Yeah. And life is tough sometimes. Yes. To a lot of people. Lo mau tisu? Thank you. And bokap dan nyokap juga masih muda banget when they got married. Umur 20-an gitu, masih muda banget. So but they cannot be replaced by anyone ya. Yeah. Seberapapun kelebihan dan kekurangan mereka. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So ketika lu akhirnya ketemu sama dia itu tahun berapa?
Jadi gue lose kontak sama bokap dari umur 7. Terus dia hilang. Pas ke nikahan lu dia datang? Nggak ada yang setuju dia datang. Oke. Oke. Dan akhirnya ketika Jadi gini, ketemu lagi tuh gue umur 15. Jadi kita lose kontak 8 tahun. Tiba-tiba asisten gue, Mbak dapat nomor papa. Dia tahu I'm looking for my dad. Wow. All this time I miss him gitu. Mbak dapat nomor papa. Aku langsung kayak oh my god. Gue langsung naik genteng ke rumah karena di tempat my sacred sanctuary itu di rumah genteng rumah gue yang kayak gini bentuknya. Gue duduk itu di atas megang HP zaman SMP tuh. I call that number, terus bokap gue yang ngangkat. Oh my goodness. And you know what happened? At that time dia tuh mengucapkan semua hal yang sangat heartless, bikin gue shock, yang sangat berlawanan dengan sosok yang gue harapkan. Seorang ayah tuh harusnya gini, tapi semua yang dia ucapkan tuh gini. Gitu loh, dan itu bikin gue sampai nangis gemeteran di atas genteng dan gue bilang, oh my God, God help me now. Ya Allah tolong saya sekarang. Kalau saya gak ada yang nolong sekarang, I will lose my mind. Yeah. So at that time, I called my childhood best friend yang udah lama gak kontekan. Dan dia bilang gini, apapun yang papa bilang di telepon tadi, sekarang fokus aja dengan rasa syukur karena papa masih hidup. Wow. He's still alive. Wow. Dia nggak cacat, dia masih bisa jalan. Bersyukur aja soal itu dulu. And then it just turned that day was turned around gitu. Wow, what a friend. Gila. And then udah itu terakhir kali ketemu. Ketemu dari situ, gue sering ketemu dia. Gue sering ketemu dia, terus gue main ke kosannya, terus pas kosannya banjir, gue datang bawa baju gitu-gitu. Tapi and sometimes he would ask for financial support gitu ya. Tapi selalu dengan yang sopan gitu caranya, selalu dengan sopan. Karena memang dia nggak bisa gitu, bukan karena memanfaatkan gue gitu ya. Yeah. And then sampai gue nikah pun kita masih kontekan. Terus sampai Sienna udah lahir sempat gue ajak bokap ketemu Sienna waktu dia masih bayi. Waktu Sienna masih bayi. And then terakhir ketemu itu tahun 2014. Sampai sekarang gue belum ketemu lagi. What happened? Bukannya nomor teleponnya masih ada? Enggak, sekarang bokap udah gak megang HP. Oke. So 2014 itu kan sempet heboh di mana bokap gue itu dikiranya tuh gembel di pinggir jalan, tukang minta-minta because of the way he looks. Jadi dia itu karena ada depression yang dia nggak handle, dia nggak merawat mental healthnya gitu, nggak ketemu dengan psikolog, psikiater. Kalau orang depresi parah itu kan bisa sampai nggak mau mandi, atau bahkan bisa sengaja membuat dirinya terlihat kusam dan kumuh. Kan itu bisa jadi simptom salah satunya. Nah bokap gue tuh seperti itu. Nah terus dia lagi jalan di warung depan rumahnya, kosannya dia itu. Terus dia tiba-tiba diangkut sama dinsos. Karena dikira minta-minta. Diangkut terus dia bilang di situ, saya papanya Marsyanda, tolong saya jangan sampai. Mungkin dia gak tahu lagi mesti ngomong apa, I don't know. Tapi dia kayak saya papanya Marsyanda, dia ngomong gitu. Terus itu masuk kayak ada wartawan kali ya di dalam truk itu, di dalam situ atau apa gak tahu. Ada yang denger terus jadi headline. Pas jadi headline itu gue ditelepon sama Nia Ramadhani. Cak, lo udah baca belum? Apa nih? Bokap lo gini. Terus langsung gue baca berita-berita. Gue temenin lo deh gitu. Gak apa-apa nih gue kesana sendiri aja. Terus gue ke Dinsos. Dan di situ sebenarnya gue udah pengen take over ngurus bokap. Cuman nyokap merasa bahwa akan berat buat gue. Dan itu gimana ya kalau alamiahnya tuh orang tua yang mengurusi anaknya gitu loh. Gak tahu gue dikasih, ya ada beberapa keluarga yang gak setuju lah dan berpendapat seperti itu gitu. Yeah. Tapi akhirnya dari Dinsos itu bokap ketemu gue. I say hi, salim, papa kenapa gini-gini segala macam. Terus akhirnya tante kakaknya papa dan adiknya papa yang jemput. Lalu papa dibawa ke sebuah kayak rumah tinggal gitulah ya di daerah Malang, Jawa Timur. Dan sampai sekarang dia di situ. Di Malang, Jawa Timur. So sebenarnya kalau misalnya lu mau ketemuan masih bisa. But you just choose not to at the moment. Iya, karena kemarin-kemarin gue berpikir
gue kemarin-kemarin berpikir dia ketemu gue kalau when he have ketika dia punya kebutuhan kayak misalnya untuk bayar apa misalnya gitu. Terus he never said he misses me, dia gak pernah bilang dia kangen, dia gak pernah ngucapin selamat ulang tahun, anything yang loving gitu dia gak pernah kayak gitu. Jadi gue berpikir maybe he doesn't want me. Mungkin dia gak menginginkan gue atau mungkin dia gak tahu aja gitu gimana sih untuk menjadi ayah. Jadi gue maybe it's my time untuk nerima bahwa bokap gue gak butuh gue. Itu gue mikir itu tahun 2014, 15, 16, 17, 18 until I speak it out loud today. Gue berpikir bahwa ya maybe it's my time untuk akhirnya sadar bahwa it's a one way hubungan yang bertepuk sebelah tangan gitu loh. Gue yang selalu mencari kasih bokap gue, cinta bokap gue, tapi dia I always thought dia nggak peduli gitu ya. Tapi ya maybe now I realize that ya dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa. Dia tuh carry, mengangkut dirinya sendiri aja dia nggak tahu caranya gitu. Apalagi ngurusin anak. Iya, apalagi dia harus menyayangi orang lain. Ketika lu lagi bercerita gitu ya, kayak di hati gue tiba-tiba ngerasa, tolong dong kasih tahu Caca si ayat ini yang dari Alkitab nih, dari Mazmur 27:10. Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue tadi pas lu ngomong lu lagi ada di waiting room, gue ngerasa you're waiting for something, dan hari ini pintu itu terbuka dan lu nengok dan di situ Tuhan. Can I say something? Sure. I feel that even in the waiting room, God was holding my hand the whole time. Kayak gue nggak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Dan kayaknya itu dia yang bikin gue masih bertahan sampai sekarang. Dan gue nggak sadar aja bahwa itu yang harusnya gue point out, you know. Like, kan di situ kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan. I feel like kalau orang berpikir, ada beberapa orang yang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat gitu. Ya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Oke, selama lu di waiting room itu, yes, God has been holding your hand so much. Selama lu di waiting room, yes, God has been holding you so much. And I am a firm believer that itu Yesus, right? Nabi Isa, whatever you want to call him, but that's siapa yang lagi megangin tangan lo di waiting room. Now, what I'm saying is, di sini, ketika pintu itu dibuka, Tuhan yang menyambut lo, gitu. From today's on, mulai dari hari ini, God is saying to you, I want to be your father. Okay? Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Kalau lo bisa melihat diri lo sebagaimana Tuhan melihat diri lo, it will become so powerful, your perception of yourself. Yeah. Nah dari hari itu gue kelas 6 SD. Wow. Gue megang kalimat itu sampai sekarang dan gue gak pernah lupa. Gue selalu punya pemikiran bahwa God has something special for me at the end of the journey.